Kalau teman-teman di mata ketiga, di Indigo mata ketiga itu sebenarnya kita komunitas ya yang memadai atau kita yang membentuk itu. Kita semua yang terlahir di bawah tahun 2000-an itu memang memiliki seperti misi untuk mengantarkan anak yang milenium yang terlahir setelah tahun 2000-an itu nanti untuk membawa Indonesia jaya gitu. Sehingga ini kita ganti. Halo Mas. Halo. Nah ini halo. Yang teman kedua. Halo, ya. Passwordnya Mas? Halo Mas. Ya, passwordnya? Mata ketiga Mas. Mata ketiga. Ya, passwordnya mata ketiga. 2 juta untuk Anda. Halo Mas Aul lagi di mana? Saya lagi di mana ini? Saya di Jogja ini. Oh di Jogja Mas. Ya. Rahayu ya Mas Aul. Ya, salam. Moga-moga ketemu lagi. Amin, insya Allah. Nah, ini yang kedua, ini teman saya. Ini adminnya ceritanya. Mimin, kita panggilnya dari mata ketiga. Mata ketiga itu, coba Mas dijelaskan sekilas. Mata ketiga itu apa ya Mas? Akun buat ini aja sih, buat anak-anak yang punya mata ketiga gitu. Terus ya gitu. Coba Mas Aul dijelasin aja. Ini ya jadi itu. Ya, jadi kalau teman-teman di mata ketiga, di Indigo mata ketiga itu sebenarnya kita komunitas ya yang memadai atau kita yang membentuk itu maksudnya oleh Mas Mimin itu untuk tujuan kita nanti sharing. Di situ ada sharing berbagi. Halo, saya cek Mas. Ini soalnya putus-putus ya Mas. Bentar. Broking Mas. Broking. Bukan Mimin. Sinyalnya emang agak susah ya Mas. Ya, bentar. Oke. Ya. Nah, ini beliau yang memandu kita sekarang itu adalah saya pemanggilnya itu Bro King gitu. King itu raja. Ya, jadi nama beliau itu seperti kalau dalam marga Tionghoa itu Wang. Mas King ini itu salah satu yang mengkoordinasi atau mengkoordinir teman-teman yang memiliki siksen atau mata ketiga. Itu kita di sini untuk berbagi bersama gitu, dalam artian kita seperti satu paguyuban gitu dengan beberapa teman-teman yang memiliki kemampuan daripada di luar sana kesasar ataupun tidak tahu arah atau apa, sehingga di sini kita wadahi gitu, nanti biar dalam satu komunitas atau kayak boleh dibilang gampangannya padepokan lah, itu yang kita berkaitan dengan mata ketiga ataupun indera keenam gitu. Dan sebenarnya gini, teman-teman ini ada yang bisa retrokognisi, kemudian ada yang retrokognisi, ada yang sifatnya humanis, artis, banyak macam-macam. Dan kita juga setiap weekend atau setiap hari Jumat itu biasanya ada baksos gitu, bakti sosial, dan ini juga terbuka untuk teman-teman di sini. Kalau misal ingin berbagi bersama, kita berbagi sosial, kita bantu-bantu, nanti bisa follow ataupun ngirim DM, chat untuk bergabung gitu. Diperkenankan seikhlasnya mau seperti apa, karena sedikit kita berbagi itu maknanya sangat besar untuk orang yang membutuhkan gitu. Dan
uh, kami juga sering ngobrol-ngobrol tentang hal-hal metafisika, tetapi di sini yang bersifat itu lebih untuk berbagi gitu. Jadi kita terbuka untuk dengan siapa saja. Mungkin saya kadang merasa ini bisa melihat makhluk astral, atau kita bisa merasakan dimensi lain, itu monggo nanti bisa gabung di sini, kita bisa ngobrol bareng-bareng semuanya agar kita bisa menyatukan seperti Golden Child, Crystal Child, ataupun anak-anak dengan mata ketiga untuk kesejahteraan Indonesia atau Nusantara ke depannya. Begitu. Ini Mas King mungkin sedikit bisa menceritakan gitu pengalaman teman-teman, karena ada satu yang menarik. Jadi terkadang ada sesi ini kita seperti diskusi, jadi masing-masing kita pasti ada kelebihan, ada kekurangan itu, dalam artian kita saling melengkapi di situ, seperti itu. Nah, ini ada yang nanya kalau mata batin seperti apa gitu. Sinyalnya agak itu Mas, agak jelek sinyalnya di sini. Jadi mata macam apa ya? Kayak semacam wadah gitu Mas, buat orang-orang yang punya sixth sense gitu. Terus orang-orang yang peka gitu kan. Jadi maknanya itu mata ketiga itu luas gitu, ada bukan hanya tentang metafisika aja ya gitu. Jadi ya mata hati gitu, kita empati, semacam itu gitu Mas. Jadi makanya kita bareng-bareng kan sama teman-teman buat ya acara berbagi, acara-acara sosial gitu juga gitu. Nggak melulu tentang metafisika juga gitu Mas. Terus beberapa juga dengan adanya mata ketiga, banyak orang-orang, anak-anak yang punya orang tua yang punya anak, punya kelebihan, anak-anak kristal, anak-anak indigo gitu kan. Akhirnya kita japrian, kita deket gitu. Ya semacam wadah aja sih kita gitu, biar bisa berbagi, sharing tentang banyak hal gitu. Soalnya kan apa ya, belum banyak orang tua banyak orang tua yang nggak tahu kalau anak punya kelebihan gitu kan Mas. Dan kadang yang nanti kita takutkan kan tersesat Mas, karena ada beberapa yang mereka itu mencari seperti jati diri gitu, dan sebenarnya di kita ya, di Indonesia dan Nusantara itu kekurangan dengan talenta-talenta istimewa itu, bahkan menyebar dari Sabang sampai Merauke. Dan kita semua yang terlahir di bawah tahun 2000-an itu memang memiliki seperti misi untuk mengantar anak yang milenium yang terlahir setelah tahun 2000-an itu nanti untuk membawa Indonesia jaya gitu. Sehingga ini seperti teman-teman semuanya, termasuk Mas King juga, itu kita menghimpun itu semua, dan kita pasti yakin di antara teman-teman yang ada di sini juga terkadang memiliki satu kebimbangan. Saya sering merasakan seperti itu, saya sering melihat seperti itu, tetapi di mana untuk saya bisa bercerita ataupun kita meminta saran atau kita bisa bergabung, itu yang terkadang menjadi dilema. Sehingga kita harapkan kehadiran Mas King dan teman-teman, kemudian juga mata ketiga ini nanti yang akan mewadahi ini semua. Dan untuk teman-teman mungkin yang ingin menanyakan itu nanti bisa join gitu, ataupun bisa nge-follow Instagram dari mata ketiga, dan juga yang nanti ingin berbagi, ingin bakti sosial itu juga sama. Dan saya, Mas King dan teman-teman juga sudah mengarahkan ke situ, dalam artian kita mengikuti kata hati dan apa kata semesta, begitu. Makasih ya Mas Hao. Mas Hao juga support banget akun ini, dan Mas Hao juga ikut berbagi. Intinya terima kasih banget lah udah dukung akun ini gitu. Kita sih berusaha buat ini ya Mas, bareng-bareng ya. Kita bareng-bareng belajar di sini kan. Mas Hao kapan main ke Semarang? Oh, ke Semarang banyak yang tanya.
Iya, secepatnya. Ini rencana dalam waktu dekat lah. Besok lusa, besok lusa. Tapi secepatnya ya, karena saya kepingin banget dari kemarin tuh pengen ke Semarang gitu, dalam dapat bayangan-bayangan pengen main ke sana gitu. Nanti saya belum tahu ya, karena masih kondisi seperti ini juga ya. Mampir ke Gubuk saya, Mas. Iya, iya Mas, nanti kita berkabar seperti biasa. Nanti untuk kita ada janji traveling loh. Ya, tadi sempat ngobrol sama Mas Durfa sih, pengen ke sana gitu. Karena banyak teman spesial. Kalau di Semarang salah satunya Mas King ini memang domisilinya di Semarang gitu, stay-nya. Walaupun sering wirawiri Jogja Semarang gitu, tapi ya kalau kemarin kita sudah sempat kopdar gitu pas di Semarang, pas di Jogja lah, ini nanti insya Allah bisa ketemu di sana itu. Nah, teman-teman spesial itu seperti ini sebenarnya yang ada di utara gitu, di pesisir utara. Ini ngomong-ngomong Mas King, Madam kemana ini? Madam, Nyai, pada kemana? Teman-teman yang ada di sana. Kebetulan malam ini Madam lagi sibuk, terus jadi nggak bisa gabung, gitu. Tapi dapat salam dari Madam. Jadi yang bacain tarot di Madam itu yang sesi tarot kan di sini, gitu. Salah satu admin juga, terus ya hampir tiap hari lah kalau dia slow bacain tarot, follower gitu. Saling berbagi aja sih. Nah ini teman-teman kita ada janji traveling loh, Mas. Oh iya ya. Oh ya, mau jalan-jalan ini ya, tapi nunggulah. Semoga lah ya nanti PPKM udah agak reda, terus saya juga bisa ke Semarang. Insya Allah. Amin. Banget Mas, soalnya kemarin 2 minggu yang lalu kalau nggak salah kan kita ketemuan tuh Mas, ngobrol-ngobrol bareng. Nanti ini salah satu kita kasih bocoran nggak apa-apa nih, salah satu teman spesial saya di Semarang ya, Brooking ini yang ada di sana. Tapi masih kita nunggu dulu kondisinya seperti apa. Jadi jangan negatif thinking kalau saya ke sana ketemu calon mertua, ketemu calon istri, pepacar, enggak gitu. Masih nol, masih single ya Mas King ya. Mas King tahu. Ya benar. Sama ya Mas. Sama dong. Ya, saling berdoa baik. Semoga ketemu insya Allah. Saya juga ya sedang memantapkan diri. Ada banyak pertanyaan Mas Hao. Ya, coba Mas King pilih satu pertanyaan. Coba kita jawab. Dari dia kita sebelum nanti saya beralih ke teman yang lainnya untuk sharing. Ada pertanyaan dari dia live IG ini. Ada pertanyaan dari Dias, ada yang bilang kalau indigo atau punya siksen orang gila, padahal itu suatu anugerah kan Mas Hao? Iya, sebenarnya kita menyebutnya lebih tepatnya titipan Mas, itu karena titipan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, dititipkan kepada kita gitu. Dan sejatinya namanya titipan pasti akan datang, akan diambil. Jadi ketika justru malah ini menjadi seperti tanggung jawab gitu. Nantinya, jadi bukan kelebihan tapi sebuah tanggung jawab dan itu juga titipan gitu. Ketika kita bisa mengemban amanah itu atau tidak gitu. Dan sebenarnya kalau itu gangguan jiwa atau apa itu memang harus dikaji secara dalam gitu. Saya pribadi beberapa bulan yang lalu sempat tes, tentang seperti itu juga, tentang stabilan jiwa atau apa itu ya normal gitu Mas, dokter spesialis jiwa menyatakan itu normal gitu, karena gangguan jiwa itu terjadi ketika ada beberapa gangguan di sensor motorik, daya ingat, dan juga kosong, pemikiran yang kosong gitu. Tapi kalau kita masih bisa konsentrasi, kita masih bisa mengingat dengan jelas, itu kita masih dinyatakan normal. Atau disebutnya itu sadar gitu, bukan alam bawah sadar, tapi kondisi sadar. Bisakah saya bergabung? Monggo silakan. Bisa nanti DM ataupun follow Instagram yang ada di Mata Ketiga. Itu sih Mas King, ini kurang lebihnya ya.
tetap Oke, Mas. kesehatan, tetap semangat ya. Nanti kita akan bertemu secepatnya dan nanti kita janjian saling lagi. Berdoa ya, Mas. Semoga pas nanti semoga pas kondisinya juga lancar dan baik-baik saja. Ya, insya Allah nanti kalau saya ke Jogja kita ketemu. Rahayu ya, Mas. Ya. Begitu pula nanti kalau saya ke Semarang nanti kita juga berjumpa. Oke, siap.